Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Oke, kita kembali untuk memberi ruang jeda buat diri kita, ya. Pada tubuh dan batin kita di hari Minggu ini, yang kalau kita pahami ini bentuk dari satu hal yang dikatakan dalam secara konteks, ya, perbuatan benar. Secara konteks yang disebut perbuatan benar itu mengacu kepada pemahaman tentang moralitas pada perilaku pada tindakan, dan puja bakti ini merupakan tindakan yang baik, ya, tindakan yang baik. Maka ini bentuk salah satu upaya, kalau kita secara konteks adalah bentuk yang dalam 8 jalan Arya adalah tindakan benar. Kemudian pemberian jeda untuk batin kita, untuk tubuh kita bisa dalam keheningan, ini adalah bentuk perhatian benar yang didasari dengan pikiran-pikiran benar. Karena apa? Karena mengerti kemanfaatannya. Nah, ini pandangan benar. Ketika Anda melakukan di dalam aktiviti ini, Anda juga menjaga keheningan dalam sisi ucapan, itu perbuatan benar. Dan kemudian Anda berupaya betul-betul untuk mengerahkan perhatian Anda agar berada pada momen saat ini, sehingga kesadaran Anda fokus pada aktivitas ketika Anda meditasi, ketika Anda mendaraskan parita, ketika Anda duduk di sini, Anda betul-betul kesadaran ada bersama Anda, sehingga batin tenang. Jadi dalam satu momen ini Anda mempraktikkan 8 jalan Arya, gitu. Dan pola jeda untuk memberikan ruang istirahat pada tubuh Anda, batin Anda, ini adalah bentuk ketidakekstriman, gitu. Bentuk ketidakekstriman di mana Anda mengendalikan akan hal-hal yang menyenangkan di luar sana untuk Anda hadir di sini. Anda juga tidak memaksakan dalam pola-pola memberikan tekanan pada batin dan tubuh Anda, tapi Anda merelakskan. Ini bentuk ketidakekstriman dari 2 hal ekstrim. Dan ini praktek 8 jalan Arya. Jadi kalau kita memahami secara konteks tentang aktiviti yang kita lakukan ini adalah praktek dharma. Praktek dharma. Hal yang menyenangkan buat saya adalah sampai di hari ini Anda sudah bisa duduk 30 menit dalam setiap minggunya, gitu. Ini hal tidak mudah, karena saya memprosesnya pun bertahap, kan ini kan. Saya mempola dalam proses ini secara bertahap, tapi saat ini bisa di 30 menit. Next kita tingkatkan 15 menit lagi. Jika nanti saat puja bakti itu 1 jam khusus meditasi saja, gitu. Paling nggak sekarang 30 menit khusus meditasi saja. Ini hal yang sangat penting, ya. Setiap minggu Anda melakukan satu mini retreat, gitu. Mini retreat, kalau Anda bisa melakukan totalitas di sini, betul-betul Anda bisa mengistirahatkan tubuh dan mengistirahatkan batin Anda, tentunya menjadi ruang yang sangat baik untuk bagaimana kita itu mempraktikkan dharma secara konteks. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang 6. Ya, kita membahas sekarang ini bagian yang ketiga. Jadi ada 6 yang sudah kita bahas berkaitan dengan waktu yang tidak menguntungkan. Yang pertama adalah kelahiran di alam neraka. Yang kedua adalah kelahiran di alam binatang. Yang ketiga kelahiran di alam
peta atau hantu menderita. Yang kelima, yang keempat adalah kelahiran di alam Brahma, di Sanyata Bumi. Gitu. Yang mana hal ini meskipun di alam Brahma, tetapi ini alam yang alam yang membuat kesadaran kita itu menjadi pasif gitu ya, menjadi pasif gitu ya, menjadi pasif. Dan yang kelima itu adalah kita ini terlahir katakan sebagai di provinsi, di antara orang-orang yang di provinsi terpencil gitu ya, dikatakan dengan istilah yang demikian, artinya berada di lingkungan yang memang sulit kita itu mempraktikkan dhamma gitu. Dan kemudian telah di provinsi tengah tetapi memiliki pandangan salah. Kita berada di mana kita itu mudah untuk mengakses informasi dan praktek dharma. Mudah karena ada para praktisi upasaka upasika, ada wihara, ada para biku, ada sangga gitu. Tetapi memiliki pandangan salah gitu. Sehingga tidak punya ketertarikan dalam praktek-praktek kebaikan untuk mengembangkan kebajikan, tidak sekali. Sehingga tidak ada keinginan untuk bagaimana menambah pengetahuan dengan kita itu seperti yang Anda lakukan, pergi ke wihara, meluangkan waktu. Ini bentuk welas asih. Bentuk welas asih. Mereka yang punya pandangan salah tidak memiliki ini, tidak memiliki welas asih dengan dirinya, sehingga membiarkan dirinya itu berada pada aktivitas yang membuat mereka terus mengalami lingkaran penderitaan, terus seperti itu. Tetapi mereka yang punya pandangan benar ini akan kemudian belajar, ya, kemudian belajar dan merubah dirinya untuk menjadi lebih baik. Ini mereka artinya memiliki pandangan benar. Pandangan benar. Ini yang hal yang sangat menarik tentunya untuk dipahami ya dari keenam dari waktu-waktu yang dikatakan tidak menguntungkan bagi satu makhluk itu mengembangkan spiritualnya tidak bisa, sehingga dia dalam bahaya terus. Dia terus berlilit dalam satu bentuk aktiviti yang membuat dia tidak bisa berkembang, baik secara kebahagiaan batin dan secara kesejahteraan. Sulit berkembang gitu, sulit berkembang. Nah, mereka yang memiliki pandangan benar akan mencari pengetahuan untuk mengembangkan dirinya. Nah, ruang yang selalu ada bagi kita kalau umat Buddha di Indonesia, khususnya di Mojokerto, ya hari Minggu ini. Hari Minggu adalah ruang-ruang untuk seperti ini. Maka jika Anda memiliki ide-ide aktiviti yang baik, boleh disampaikan untuk menambah satu ruang bajik gitu, boleh gitu. Hari Minggu mau apalagi kegiatannya gitu, yang lebih aktiviti yang memang nanti ini memberi ruang bajik untuk kita. Nah, maka sering saya katakan bahwa wihara itu benda mati. Dia tidak bisa memberikan apapun, tapi bisa memberikan kemanfaatan jika kita memberdayakannya gitu loh. Maka berdayakan ruang-ruang aktivitas yang ada di wihara ini dalam berbagai program-program. Juga Anda bisa mengusulkan tentunya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dalam spiritual ini, karena Anda punya ruang ini. Anda punya ruang ini gitu loh. Anda punya momen ini, punya waktu ini.
Kita coba masuk yang ketujuh sekarang ya. Jadi yang ketujuh, bagian yang tidak menguntungkan ini adalah ketika makhluk itu ya terlahir di provinsi tengah, nah ini, tetapi tidak bijaksana, bodoh, tumpul, batinnya tumpul, tidak mampu memahami makna dari apa yang dinyatakan dengan baik dan apa yang dinyatakan dengan buruk. Ini adalah momen ketujuh yang tidak menguntungkan. Gitu. Ada kan seseorang yang dia terlahir di lingkungan yang sebenarnya secara, bahkan ada satu kasus saya melihat secara kesejahteraan sangat-sangat tercukupi dan berlebih, gitu. Orang tuanya punya banyak kebajikan yang mendukung untuk akses dengan para biku, karena memang beliau itu dikenal orang baik, gitu. Termasuk punya keyakinan dengan sangga, punya keyakinan dengan sangga, sehingga mudah, gitu. Saudaranya itu punya kesempatan ini sehingga dia bisa berkembang secara spiritual, tapi salah satu saudaranya ini batinnya ini tidak bisa berkembang, gitu loh, tumpul, istilah kasarnya itu idiot, gitu loh. Maka walaupun dia bertemu berkali-kali dengan sangga ke rumahnya, gitu ya, ikut serta dalam aktiviti biasa kami undang untuk dana makanan di sana, keluarga kadang dikumpulkan, gitu, kadang setahun sekali itu diskusi, gitu. Nah, seringkali melakukan momen-momen seperti itu, ketika keluarganya kumpul, dia mengundang sangga, lalu dana makanan bersama, lalu diskusi. Tapi salah satu keluarga ini, anggota keluarga ini, ya seperti itu aja dari dulu sampai sekarang, gitu, karena ini nggak bisa berkembang, tumpul batinnya. Jadi walaupun dia berada di lingkungan dikatakan provinsi tengah, ya, di mana keluarganya punya keyakinan kepada Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha, secara kesejahteraan tercukupi, gitu, sehingga dia pun mudah mengakses, bahkan untuk punya satu kebajikan yang cukup ketika dia ingin berbuat baik kepada sangga itu, ada sangga yang bisa hadir di rumah. Tetapi salah satu anggota keluarga ini tidak bisa kemudian memanfaatkan ini dengan baik karena batinnya tumpul. Iya, batinnya tumpul. Sehingga ya tidak berkembang, ya hanya begitu saja. Hanya seperti itu saja. Dan kita bersyukur kita tidak ada pada kondisi yang demikian, gitu. Ya mata meskipun didobel dua masih melihat, gitu. Telinga kalaupun masih ada yang ditambah ya masih bisa mendengar, gitu loh, masih bisa mendengar, gitu. Hidung yang masih bisa mencium, lidah masih bisa merasakan, gitu. Kesadaran kita itu masih cukup aktif dan pencerapan kita masih bagus, gitu ya, sehingga bisa memahami sesuatu. Tidak dengan orang yang tadi saya sampaikan ini, gitu ya. Ini dia berada dalam momen yang ini tadi, yang ketujuh, gitu. Berada pada momen yang ketujuh. Sehingga meskipun dia tuh ada ketemu dengan sangga pun, ya dia tidak bisa untuk memanfaatkan, apalagi berdiskusi. Dia bisa tenang sebentar aja itu udah bagus. Bisa pergi main sendiri, nggak ganggu keluarganya yang lain, itu udah bagus, gitu loh. Ketika sedang berdiskusi itu udah bagus, gitu. Nah, kondisi seperti ini tidak bisa belajar dharma, nggak bisa dia untuk masuk dharma, gitu. Untuk dirinya sendiri aja, dia merawat dirinya sendiri aja dia tidak bisa. Merawat dirinya sendiri aja tidak bisa. Kapan dia harus makan, bagaimana makan aja itu nggak bisa, gitu. Tidak mengerti dengan kebutuhan itu saja, dia tidak mengerti. Jadi Anda bisa bayangkan kondisi yang begitu sulit baginya untuk bagaimana dia merasakan ketenangan yang seperti tadi Anda rasakan aja itu loh. Duduk, relax,
bisa tenang gitu. Ini sesuatu yang tidak kecil nilainya gitu loh. Tidak kecil nilainya. Tidak kecil nilai, besar sekali. Apalagi untuk mereka yang punya kondisi-kondisi seperti ini. Sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Kondisi yang ketujuh ini betul-betul sangat tidak menguntungkan sama sekali. Gitu. Yang ketujuh ini betul-betul. Malapun kan Bali saya katakan dia berada di lingkungan-lingkungan yang memang sangat sangat baik sekali, mendukung sekali. Nah, kalau yang dipandangkan salah, ya, bahkan ada satu orang yang saya tahu betul dan sangat dekat kebetulan sama beliau. Dia dari kecil itu ya ketemunya Bante Jinara kita loh. Ikut baca zaman Bante Jinara kita, ikut aktiviti, ikut mendukung kegiatan beliau. Waktu kecil itu karena orang tuanya. Tapi karena pandangan dia salah, pola hidup dia sekarang ini tidak ada pada jalan dhamma. Tidak ada. Meskipun dari apa yang dia lakukan, perbuatan baik dari dia lakukan ini, dan dia meyakini ini membuahkan kesejahteraan. Membuahkan kesejahteraan. Dan dia ngomong, saya setiap kali ketemu dengan Bante, ketemu dengan Sangha dari dulu, dia punya keyakinan itu sekali. Bahwa dia pasti sukses kalau melakukan sesuatu gitu. Dan betul, dalam aktivitas dia itu selalu mudah gitu loh. Selalu mudah dia. Tapi aktivitas yang dilakukan ini memang bukan jalan dharma. Tetap dia dalam ketidakbahagiaan. Gitu. Dia punya pandangan keliru sebenarnya. Dalam satu momen bagaimana dia dalam satu mata pencahariannya, ya kemudian dalam beberapa perilaku dan aktivitinya itu, meski dia punya keyakinan terhadap dharma kepada sangga. Dia punya keyakinan sekali itu kalau dharma kepada sangga. Dari kecil soalnya dia sudah dipupuk seperti itu. Tapi memang dia tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau belajar apa, tidak. Pokoknya ketemu Bante, taunya dia dana makanan, dana apa Bante yang dibutuhkan dia dana, berapapun dia akan dana, gitu. Kesejahteraan dia luar biasa sekali, gitu. Tetapi dia ngomong, saya kok nggak bisa bahagia Bante ya, gitu. Nggak bisa bahagia sewaktu dia kecil dulu itu, di mana dia bisa duduk tenang. Waktu kecil, waktu dia belum dalam perilaku-perilaku yang saat ini dia lakukan gitu ya, aktivitas yang dia lakukan, dia bisa merasakan untuk duduk tenang. Dia bilang duduk tenang dia bisa. Sekarang ini dia bilang tidak bisa tidur aja, dia pakai obat, gelisah sekali dan tidak bisa tenang, gitu. Karena apa? Pandangannya itu ya banyak pandangan kelirunya, gitu. Banyak pandangan keliru dan dia terobsesi memang dengan yang namanya kekayaan. Sangat terobsesi sekali dengan yang namanya kekayaan, sehingga dan dia meyakini sekali dharma kepada sangga itu besar manfaatnya untuk dia. Maka dia seringkali mengundang sangga itu untuk ketika, nah ini menariknya sebenarnya, ketika dia dalam kondisi sedang susah nih gitu, kegiatan dia ini, dia selalu atau dia sedang dalam masalah besar gitu, dia pasti undang sangga dalam makanan gitu loh. Atau kalau dia nggak dapat sangga, dia akan melakukan derma ke seperti panti asuhan, panti-panti jompo begitu. Dia ke sana, dia lakukan sendiri, dan dia melakukan sendiri itu. Dia tidak suruh orang lain, dia melakukan itu sendiri. Itu keyakinan dia dalam derma. Tapi dalam moralitas ini dia tidak terjaga, sehingga banyak sekali walaupun karir dalam bisnis bagus, tetapi ini dalam bahaya semua gitu loh, dalam kondisi yang tidak mudah dia sendiri. Ditambah batin, apalagi batin gitu loh, karena perilaku secara moral memang tidak baik ya. Ya tiap hari hanya ada
minuman, terus temannya ya itu saja gitu. Kalau kumpul ya itu gitu. Nggak ketemu saya ngopi itu ya kalau ketemu saya aja ngopi gitu. Ketemu saya baru ngopi gitu. Nah, ini membuat batinnya betul-betul tidak bisa tenang sama sekali. Jadi meskipun dia secara materi tercukupi dengan begitu mudah gitu ya, tetapi banyak masalah yang dia hadapi karena dari sisi moralitas ini memang tidak terjaga. Dari ucapan, mata pencahariannya juga tidak baik sehingga banyak masalah. Tapi mudah dia melakukan ini gitu loh, mudah melakukan ini dan dia meyakini dari praktek derma tadi itu sampai sekarang. Nah ini pun masuk ke dalam ya syukur nanti kalau mau meninggal dia bisa ketemu dengan biku yang bisa membimbing gitu kan, seperti contoh Anantapindika ya. Anantapindika bukan orang jahat ya, secara moral baik, dermanya luar biasa, bahkan penyokong Buddha. Secara moralitas sangat baik, dia salah satu upasaka yang sangat aktif dalam praktek puasa uposata. Anantapindika ini gitu. Bahkan menjadi role bagi para para karyawannya, bahkan keluarga dan karyawannya itu dianjurkan semua untuk puasa sama dia ketika uposata. Beliau sangat ini sekali. Tapi memang kan beliau sangat terobsesi sekali dengan yang namanya kekayaan. Ya, sangat lekat sekali. Sehingga ketika akan meninggal dunia pun kegelisahannya luar biasa terhadap kesan-kesan, kesenangan indria dari apa yang dia miliki dan aktivitas yang dia lakukan. Ini sulit sekali dia, tidak bisa tenang. Ya untung ketemu dengan para biku yang betul-betul ketika itu bisa membimbingnya dalam kondisi dia mau meninggal dunia itu. Sehingga bisa dibimbing, dia mampu kemudian meredakan kesadaran di dalam indrianya gitu, sehingga tenang kemudian dan meninggal, lahirlah dia di surga. Lahirlah dia di surga. Untungnya gitu loh, ada para biku yang bisa membimbingnya, dan maka batin ini tidak bisa dengan cara lain kecuali dengan meditasi gitu, tidak ada cara lain. Nah ini yang terjadi dengan Anantapindika. Meskipun dia orang yang begitu sangat dermawan dan mendukung Buddha masa itu, punya moralitas yang baik, tetapi punya kemelekatan yang kuat karena batin tidak terlatih terhadap ketidaklekatan begitu. Indrianya menyenangi betul terhadap hal-hal yang memang menyenangkan di sana pada objek-objek indria, dan ini yang membuat dia sangat gelisah, ketakutan untuk kehilangan gitu, kekhawatiran, kecemasan berpisah dengan apa yang selama ini dia nikmati muncul dalam batinnya. Ini yang membuat dia tidak tenang sekali, sehingga setelah itu Buddha mengirim kemudian muridnya untuk membimbingnya, dan berhasil, sehingga pada malam itu juga ia terlahir di alam surga, Nah jadi ini hal yang sangat penting sekali untuk kita pahami. Kembali pada yang bagian ketujuh ini. Pada bagian ketujuh ini adalah orang yang betul-betul, kalau dikatakan tadi idiot begitu ya, itu betul-betul kelahiran yang tidak menguntungkan gitu. Untuk belajar sesuatu aja sangat sulit sekali ya. Di waktu yang kemarin saya ke Bali, itu ada salah satu umat di sana yang punya yayasan mengumpulkan orang-orang seperti itu untuk diterapi gitu loh. Jadi rumahnya digunakan untuk ajang pertemuan setiap seminggu itu, untuk terapi 2 kali gitu. Nah pas kemarin itu minta saya datang ke sana, itu dikumpulkan. Jadi memang beberapa ada yang sudah bekerja. Kalau Anda di media sosial ada beberapa anak-anak yang seperti itu di kafe gitu. Di kafe sudah ada yang sampai ke tahap itu, tapi tidak semua. Bahkan ada yang sudah usianya itu 20-an tahun ya masih digendong, tidak bisa apa-apa gitu. Dia mau makan aja nggak bisa, usia 20-an tahun
makan aja dia nggak bisa, gitu. Ada yang bahkan secara kesadaran sangat bagus sekali, cerdas, tapi ngomong sulit sekali, tubuh betul-betul totality dia mati tubuhnya. Ada, dan itu dari lahir. Ada yang secara fisik dia ini tapi dia idiot begitu. Gitu. Ada yang memang ya memiliki lebih sedikit kecerdasan ya, sehingga sudah diarahkan untuk dia itu mengenali sesuatu. Cuma emosinya itu tinggi sekali, temperamen sekali. Rata-rata anaknya itu temperamen sekali anaknya. Nah itu maka beliau ini membuat rumahnya dijadikan sebagai ruang untuk terapi seminggu itu 2 kali. Ya, seminggu 2 kali, karena orang tuanya kalau yang sampai ke tahap yang sudah batinnya tumpul, tubuhnya juga dia cacat seperti itu, ya seumur hidup itu. Bahkan ada yang sampai habis-habisan untuk mengobatkan dia. Kemarin itu yang sampai orang tuanya itu sekarang itu kontrak sudah nggak ada juga, sudah habis untuk usaha dan sebagainya, hanya untuk mengobati anaknya, tetap nggak bisa, dan itu sudah usia 17 tahun masih digendong gitu loh, masih digendong. Jadi ada kondisi-kondisi yang seperti ini. Nah itu masih dalam kondisi keluarga yang juga secara kesejahteraan juga kurang ya. Tetapi ada orang-orang yang secara kesejahteraan itu tercukupi tadi. Memang secara kesejahteraan dia terjamin. Ada orang yang mendampingi, yang merawat dia, ngasih makan, pun kebersihan dijaga, semua dibuat nyaman. Tapi tetap saja batinnya tidak bisa berkembang. Dan kita ini tidak ada pada kelahiran yang seperti itu. Saat ini kita memiliki cukup kemampuan indria kita, kecerdasan kita punya ini, kita punya waktu, punya kesempatan, akses untuk kita bisa mengembangkan spiritual gitu. Ini berkah yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita mau merenungkan tentang 8 kondisi ini, kita ini merasa manusia yang begitu sangat beruntung gitu loh. Kelahiran kita ini adalah kelahiran sangat menguntungkan sekali. Satu saja yang poin yang ke-6 misalkan. Bayangkan, meskipun berada di lingkungan yang memang itu tadi dia bahkan ketemu dengan sukong masa kecilnya dan sebagainya, tapi pandangannya keliru soalnya gitu loh. Pandangannya keliru sehingga perilaku secara moral pun tidak baik, penghidupan pun tidak baik. Meskipun secara kesejahteraan dia tercukupi, tetap tidak bisa merasakan kebahagiaan. Tidak bisa. Dia sulit merasakan kebahagiaan itu. Sangat sulit sekali. Dan dia mengakui sendiri itu soalnya. Tidak sebahagia ketika dia waktu kecil itu betul-betul dalam lindungan orang tuanya dan berada dalam lingkungan yang memang menumbuhkan dia untuk berkembang secara spiritual. Itu berbeda sekali. Tapi ketika dia dalam perilaku tidak baik ini, meskipun secara kebajikan dia itu sangat kuat sekali, tetap dia tidak merasakan kebahagiaan. Nah, banyak yang seperti ini sebenarnya di lingkungan kita sendiri gitu loh. Banyak sekali gitu loh. Yang saya katakan kemarin banyak sekali gitu. Bahkan kalau kita mau ke ring dalam lagi gitu ya, yang sampai kepada tahapan batin itu sendiri gitu loh, yang namanya pandangan salah itu gitu, sampai ke tahapan ke batin yang sangat halus sekali gitu. Nah, yang ketujuh ini lebih mengerikan lagi kondisinya gitu kan, lebih mengerikan lagi karena batinnya betul-betul tumpul batinnya gitu ya, betul-betul batinnya tumpul. Kemudian yang ke-8, seseorang terlahir di provinsi tengah dan ia bijaksana, cerdas, cerdik, mampu memahami makna dari apa yang dinyatakan dengan baik dan apa yang dinyatakan dengan buruk. Tetapi di sini tidak ada Buddha.
Dhamma tidak dibabarkan. Jadi masa Buddha tidak ada. Dhamma tidak dibabarkan. Meskipun dia itu muncul dengan kondisi yang sempurna, tapi tidak ada ajaran baik yang dia bisa pelajari dan menjadi satu cara hidup baginya. Ini kalau artinya masa-masa sebelum adanya Buddha, Anda bisa lihat pola-pola perilaku ini ketika sebelum Siddhartha mencapai pencerahan. Bahkan ada praktek yang dia itu harus bunuh diri dan sebagainya gitu. Praktek yang seperti itu masih ada. Ya sampai sekarang itu masih ada ya, dengan bom bunuh diri gitu kan. Karena tidak mengenal ajaran yang baik kan gitu. Tidak mengenal ajaran yang baik gitu. Nah, kondisi-kondisi ini, kondisi yang ke-8 ini tentu tidak kita alami. Karena kita saat ini, dengan kelahiran kita saat ini, dengan tubuh yang sempurna, dengan kondisi batin yang baik gitu ya, kita punya lingkungan yang baik, dan Buddha muncul. Buddha sudah membabarkan Dhamma gitu. Bahkan Dhamma ini dilestarikan, bahkan Dhamma ini dipertahankan saat ini gitu. Kita ada pada momen ini, bukan pada momen di mana Buddha itu tidak muncul dan Dhamma tidak dibabarkan. Tidak pada momen itu kita. Kedelapan hal ini sangat penting sekali untuk kita betul-betul renungkan. Kalau kita merenungkan ini betul-betul, kita mampu mendorong diri kita untuk memanfaatkan segala momen-momen gitu dalam kebaikan. Karena kita tahu bahwa kelahiran kita ini tidak mudah. Bahkan Buddha katakan, dari banyaknya makhluk di alam surga, setelah setelah hancurnya tubuh di sana dan mengalami kematian, hanya sedikit yang kembali ke alam surga, banyak yang jatuh ke alam-alam rendah, dan sedikit dari mereka yang lahir di alam manusia. Sedikit, banyak ke alam-alam rendah. Itu yang dari alam surga gitu. Bahkan kelahiran sebagai manusia ini, Buddha berikan satu perumpamaan yang sangat ekstrim menurut saya gitu ya. Jadi gambarannya itu ada satu gelang yang sebesar kepala penyu ya, kepala penyu besarnya gitu. Dan ada penyu yang bisa muncul ke permukaan untuk memasukkan kepalanya ke dalam gelang itu punya kesempatan hanya 100 tahun sekali. Buddha memberikan analogi ini kepada para biku dan bertanya, para biku, mungkinkah penyu ini dalam keadaan buta? Penyu yang buta ini yang muncul 100 tahun sekali bisa memasukkan kepalanya ke dalam gelang ini dengan kondisi dia tubuhnya terombang-ambing oleh ombak gitu. Mungkin saja, tapi itu sangat-sangat kecil kemungkinannya. Buddha menganalogikan kelahiran sebagai manusia seperti itu. Kelahiran sebagai manusia ini tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah. Sesulit itu untuk lahir sebagai manusia. Sesulit itu untuk lahir sebagai manusia. Seperti penyu buta ini yang di laut ingin memasukkan kepalanya ke dalam gelang tadi itu. Mungkin saja bisa si penyu ini, tapi itu kemungkinannya sangat-sangat kecil sekali. Demikian kesempatan kita lahir di alam manusia, sangat-sangat kecil sekali kemungkinan. Sangat-sangat sulit sekali. Untuk mendapatkan tubuh manusia ini tidak mudah. Tidak mudah. Lebih mudah mendapatkan tubuh hewan. Lebih mudah mendapatkan tubuh makhluk peta. Lebih mudah mendapatkan tubuh neraka. Makhluk neraka. Itu lebih mudah ketimbang mendapatkan tubuh manusia. Ini yang Buddha sampaikan.
Sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Kita ini saat ini berada pada momen yang menguntungkan dan bebas dari ketidakberuntungan. 8 kondisi yang tidak menguntungkan. Kita bebas dari 8 kondisi yang tidak menguntungkan. Kita saat ini. Gitu. Kita saat ini. Sampai kapan? Nggak tahu. Kita nggak bisa mendeteksi daya hidup kita ini loh saat ini masalahnya. Bisa sampai nanti malam. Atau besok pagi gitu, usia kita ini loh bisa nanti malam kita meninggal dunia, besok pagi memungkinkan sekali, bukan tidak gitu, bukan tidak. Dan momen untuk mengembangkan spiritual ini hanya ada jika kita memiliki tubuh manusia dengan 8 kondisi yang menguntungkan, gitu. Di mana kita tidak terlahir di alam neraka, tidak terlahir di alam binatang, tidak terlahir di alam peta, tidak terlahir di alam Brahma asal nyata bumi tadi. Kita tidak terlahir di lingkungan yang sulit untuk akses dharma, gitu. Kita tidak memiliki pandangan salah, gitu. Kita tidak tumpul batinnya, dan kita tidak berada pada kondisi di mana Buddha tidak muncul dan Dhamma tidak diajarkan, tidak pada kondisi itu. Kita bebas dari 8 kondisi yang tidak menguntungkan. Kita bebas dari ini, gitu. Dan ini kondisi yang tidak mudah untuk didapatkan. Sangat-sangat tidak mudah untuk didapatkan. Maka kita harus betul-betul memanfaatkan ini. Maka Buddha katakan, para biku, ada satu momen menguntungkan yang istimewa yang merupakan kesempatan yang tepat untuk menjalankan kehidupan spiritual. Apakah itu? Di sini Tathagata telah muncul di dunia. Seorang arahat tercerahkan sempurna dalam pengetahuan jati dan perilaku, sempurna menempuh jalan, pengenal dunia, pelatih terbaik bagi orang-orang yang harus dijinakkan, guru para dewa dan manusia, yang tercerahkan, yang suci dan dhamma mengarah menuju kedamaian, nibbana, dan pencerahan diajarkan seperti yang dinyatakan oleh Buddha. Dan seseorang telah terlahir kembali di provinsi tengah, dan ia bijaksana, cerdas, cerdik, mampu memahami makna dari apa yang dinyatakan dengan baik dan apa yang dinyatakan dengan buruk. Ini para biku adalah satu momen menguntungkan yang istimewa yang merupakan kesempatan yang tepat untuk menjalani kehidupan spiritual. Ini adalah Anda saat ini. Ini adalah kita saat ini. Berada pada momen yang menguntungkan ini. Adalah Anda, adalah kita saat ini. Berada pada momen ini. Pilihannya adalah mau tidak memanfaatkan momen yang menguntungkan ini untuk mengembangkan spiritual kita. Mau atau tidak. Kita sudah berada pada kondisi yang dikatakan oleh Buddha, kondisi yang menguntungkan ini. Berada di lingkungan tengah, ya. Wihara ada, kita mudah ketemu sangga, ada para aktivis perumah tangga di sini, mudah untuk akses dharma. Kita punya kecerdasan, kecerdikan, kita bisa memahami yang baik dan yang buruk. Kita punya ini semua. Kita punya keberuntungan ini. Kita bebas dari kondisi yang tidak menguntungkan, dan kita punya kondisi-kondisi yang menguntungkan ini, yang tidak mudah untuk dimiliki, gitu. Di kalimat berikutnya Buddha menyampaikan,
Setelah mendapatkan kelahiran sebagai manusia, ketika Dhamma sejati telah dinyatakan dengan baik, mereka yang tidak menangkap momen ini telah melewatkan momen yang tepat. Karena banyak saat tidak menguntungkan yang dibicarakan, kesempatan-kesempatan yang menghalangi sang jalan, karena hanya kadang-kadang sesekali para tathagata muncul di dunia. Jadi kesempatan sebenarnya Buddha muncul mengajarkan Dhamma ini tidak selalu. Di masa kehidupan ini kita masih pada waktu di mana ada Samak Sambuddha. Ajarannya masih bertahan. Jika seseorang telah secara langsung bertemu mereka, keberuntungan yang jarang diperoleh di dunia ini. Jika seseorang memperoleh kelahiran sebagai manusia dan Dhamma sejati sedang diajarkan, bagi seseorang yang menginginkan kebaikannya sendiri, ini adalah dorongan yang cukup untuk berusaha. Bagaimana seorang dapat memahami Dhamma sejati sehingga momen itu tidak terlewatkan, karena mereka yang melewatkan momen ini bersedih ketika mereka terlahir kembali di neraka. Seseorang di sini yang telah gagal mendapatkan jalan pasti dari Dhamma sejati akan menyesalinya dalam waktu yang lama, bagaikan pedagang yang kehilangan keuntungan. Seseorang yang terhalangi oleh ketidaktahuan yang telah gagal dalam Dhamma sejati akan lama mengalami pengembaraan dalam kelahiran dan kematian. Tetapi mereka yang mendapatkan kelahiran sebagai manusia ketika Dhamma sejati dinyatakan dengan sempurna, telah memenuhi kata-kata sang guru, atau akan memenuhinya, atau sedang memenuhinya sekarang. Mereka telah mempraktikkan jalan yang dinyatakan oleh Tathagata, telah menembus momen yang tepat di dunia ini, kehidupan spiritual yang tiada taranya. Engkau harus berdiam tanpa kebocoran, terjaga senantiasa penuh perhatian dalam pengendalian yang diajarkan oleh yang berpenglihatan sang kerabat matahari. Ini perumpamaan untuk Buddha. Jadi ini momen yang baik bagi kita. Lahir sebagai manusia ya, dengan tubuh dan kecerdasan yang sangat baik, di lingkungan yang mudah untuk akses dan belajar Dharma, gitu. Punya komunitas. Ini tinggal bagaimana kita memanfaatkan momen ini, mendorong diri kita untuk terlibat aktif dalam aktivitas-aktivitas untuk mengembangkan spiritual. Karena Buddha katakan ini momen yang tidak mudah didapatkan, kelahiran sebagai manusia. Mau kapan lagi? Nanti belum tentu kita punya waktu, gitu. Belum tentu kita punya waktu, gitu. Satu pengalaman yang sangat menarik buat saya adalah ini beberapa kali juga sudah saya sampaikan untuk mengingat kembali. Satu pengalaman yang menarik buat saya adalah ketika di kelas kami, di kelas KDAB, diskusi tentang hal seperti ini, gitu. Jadi menariknya pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita membimbing orang, karena dia seorang pandita, membimbing orang yang akan meninggal, dan kita sendiri juga bagaimana menghadapi kondisi ketika akan meninggal dunia. Ini pertanyaannya, dan itu pertanyaan terakhir di waktu terakhir kelas. Begitu kita jawab, dan saya sangat ketika itu berpesan, mulai dari kapan? Ya dari sekarang, saya bilang kita harus berlatih, karena kita nggak tahu besok itu kita masih lahir sebagai manusia atau tidak. Dan besok jam 9 saya mendengar ia meninggal dunia. Malam itu masih diskusi tentang hal ini, gitu. Masih diskusi, dan pertanyaan itu muncul, pertanyaan itu yang dimunculkan, bertanya dengan hal itu, gitu. Dan selalu saya ingatkan di materi itu, di kelas itu saya selalu ingatkan bahwa kita sedang sama-sama menuju kematian, dan kematian ini datang tidak pasti, tapi dia pasti datang. Jangan tunggu nanti. Ya untungnya dia sedang mulai ke sana, dan kebetulan secara fisik beberapa hal yang dia kesulitan itu, yang kesakitan itu selesai dengan ikut kelas meditasi. Dan ketika itu dia sedang senang meditasi. Sedang meditasi. Dan jadi itu pun tidak ketahuan.
karena dia sedang bertugas di Bogor kebetulan. Dia orang Sumatera, bertugas di Bogor kebetulan. Jadi sendiri dia sedang bertugas di Bogor, dan dia dari perusahaan sendiri dia di sana. Nah, baru esoknya kok temannya tidak menunggu dia, nggak datang gitu kan, hanya didatangi ke tempat kontrakan. Ya, kok sepi, dibuka pintunya, di dalam sudah meninggal dunia. Dan malamnya itu baru diskusi tentang, bicara tentang bagaimana menghadapi kondisi ketika kita akan menghadapi kematian. Jadi kita nggak bisa menduga, kecuali ini Anda bisa mencapai tahap ketenangan mendalam. Jana, nah, kita saya usia sekian ini meninggal ini, dengan kekuatan, dengan kebajikan ini saya lahir di alam ini, Anda tahu sudah itu. Tapi kita nggak mengerti ini kan, kita meraba betul-betul. Maka persiapan itu bukan nanti, tapi saat ini, dengan memanfaatkan kelahiran yang sangat berharga ini, kelahiran sebagai manusia, kelahiran sebagai manusia. Ini 8 kondisi yang tidak menguntungkan, yang tidak kita miliki, dan Anda yang di sini memiliki itu semua. Artinya memiliki kondisi yang menguntungkan, kondisi yang menguntungkan. Mari kita manfaatkan, gitu. Mari kita manfaatkan dengan mendorong diri kita ini untuk mencari apa yang menjadi penderitaan diri kita, gitu loh. Misalkan saya ini kalau malam nggak bisa tidur, gimana supaya bisa tidur? Nah, ini dicari, ya apa supaya bisa damai dengan tubuh, karena yang membuat saya nggak bisa tidur nih kalau malam pegel-pegel misalnya, nggak bisa tidur ini, ya apa ini nanti biar bisa batin saya ini bisa damai, saya bisa menghadapi sakit ini dan saya bisa tidur nyenyak. Nah, itu mencari penderitaan. Jadi penderitaan itu akan membangkitkan keyakinan kita sebenarnya, gitu. Tapi kalau kita merasa baik-baik saja padahal tidak baik-baik, ini yang bahaya. Ini yang bahaya, gitu. Ini yang bahaya. Kok saya sebentar-bentar kadang kaget, kalau udah kaget jantung saya ini gak enak dan saya lemes badannya. Nah, ini kan masalah mental, ini batin. Ya apa ini supaya nggak begini? Nah, ini diselesaikan. Ini diselesaikan ini. Apa supaya ini nggak kaget? Itu nggak kagetan. Kalau dengar sesuatu yang spontan itu saya nggak kaget. Saya tetap tenang. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini perlu, karena ini ada trauma-trauma yang terjadi. Nah, diselesaikan. Dharma untuk itu. Dharma untuk itu. Ini kok saya tuh sakit mah gitu ya, kenapa ya? Aduh, ini makannya nggak teratur, gimana supaya teratur ya? Loh, itu dharma itu. Praktek moralitas, keteraturan hidup gitu. Keteraturan hidup. Duh, saya ini kalau makan nggak bisa menikmati makanan. Ya bisa, selalu buru-buru, ke distract dengan ini dan itu. Bagaimana supaya makan menikmati makanan? Ini kan masalah. Ini masalah. Ini masalah. Kalau Anda tidak menganggap ini sebagai masalah, masalah besar itu. Itu masalah besar. Makan nggak bisa tenang, nggak bisa menikmati makanan, selalu seperti ini. Berusaha mau tenang nggak bisa. Gimana caranya untuk supaya makan dengan tenang dan menikmati makanan itu dengan baik? Ini praktek dharma. Praktek dharma seperti ini. Jangan dibayangkan yang jauh-jauh lah. Nanti Anda ketemu nibbana di sini gitu loh. Anda ketemu nibbana di sini. Bisa makan dengan tenang, gitu. Lalu ketika makan ini kita bisa dengan bahagia dengan sesama yang sedang makan, bisa bahagia makan, happy. Ini saja, momen ini aja. Jadi makan tidak dengan beban pekerjaan, tidak dengan beban masalah. Aduh. Berjuang mati-matian bagaimana kita mendapatkan berkah kesejahteraan dan mengumpulkannya untuk bisa mengisi tubuh kita dan menikmati
kesejahteraan itu. Tapi ketika menikmati malah terbebani dengan persoalan-persoalan yang ada. Ini persoalan yang ada dalam keseharian, gitu loh. Yang ada dalam keseharian. Maka kalau sedang sedang kebaktian begini, udah yang di sana dilupakan, di rumah dilupakan dulu. Totality ada di sini, duduk dah, diistirahatkan dulu batinnya, gitu. Nanti setelah ini dibawa makan, sudah kumpul makan bareng, yang dibicarakan makanan apa dan sebagainya, sudah. Anda punya makanan dibawa, dibagi di sini, diajak nyicipi, biar Anda juga kalau masak jangan ada yang muji kan seneng. Di rumah nggak ada yang muji ya dibawa ke sini, ya dipuji, gitu kan seneng. Tambah berbuat baik juga, gitu. Duduk makan bareng di sini, makan bareng, saling berbagi. Momen ini adalah bentuk praktek dharma, gitu loh. Praktek dharma. Anda bisa begini, makan bahagia, menikmati. Ini hal yang tidak mudah loh, hal yang tidak mudah menikmati makanan dengan seperti ini, gitu, tidak mudah, gitu. Maka momen-momen kenapa kita di sini makannya ya dibikin seperti ini kan, gitu, supaya bisa ngumpul bareng, makan bareng. Mengapa saya katakan kalau lagi makan sudah stop rapatnya, stop ini, stop itu, makan waktunya makan. Kenapa saya selalu instruksikan begitu? Karena saya tahu momen makan bareng di rumah Anda itu tidak mudah. Makan bareng di rumah Anda itu kan tidak mudah, gitu loh. Makan bisa sendiri-sendiri kan di rumah itu kan, gitu loh. Momen makan bareng tidak mudah. Satu kebahagiaan dalam aktiviti baik itu tidak mudah. Dan saya berharap momen makan setelah kebaktian ini menjadi ritual yang menyenangkan, gitu loh. Satu, berbagi makanan, gitu loh. Berbagi makanan. Yang kedua, bisa makan dengan tenang, dengan bahagia, tidak perlu buru-buru, gitu. Mau selesainya sampai jam 1, jam 2 ya nggak apa-apa. Selama makanannya masih ada ya silakan, gitu. Konggo makan bareng santai, gitu loh. Berilah tubuh Anda ini waktu untuk istirahat dan batin Anda waktu untuk istirahat, gitu. Berilah itu, gitu. Munculkanlah welas asih untuk diri kita dengan memberi ruang istirahat ini, gitu. Nah kalau di sini kan tidak ada yang ganggu. Kalau di rumah bisa banyak yang ganggu kan, gitu loh. Yang pekerjaan lah, yang inilah, yang itu nggak selesai-selesai. Kalau di sini kan tidak, gitu. Bisa makan sembari ngobrol. Kalau mau makan hening ya nanti 3 bulan sekali kita makan hening. Saat acara retreat mau yang makan hening ya kita ada waktunya. Untuk makan yang kita itu bisa senang ya ada waktunya. Momen-momen ini sebenarnya kita kondisikan. Jadi aktivitas puja bakti sampai ke makan ini bukan aktivitas yang artinya asal gitu ya. Sudah betul-betul kami pikirkan bagaimana konsepnya sebenarnya gitu. Tinggal bagaimana Anda memanfaatkan ruang ini. Habis makan Anda bisa happy, mau teriak-teriak, mau apa di depan sana, nasi gratis, teriak-teriak di sana depan, gitu loh. Habis makan kenyang, berbuat baik lagi, teriak-teriak di depan, gitu loh. Nah, ini hal yang penting ya untuk dipahami. Jadi aktiviti di sini kita sudah coba kemas sedemikian rupa sebenarnya untuk bagaimana memberi ruang yang saya meyakini tidak semua mendapatkan ruang kebersamaan ini di keluarga, gitu loh. Tapi di sini Anda bisa punya keluarga yang bisa bersama-sama duduk makan dengan bahagia itu saja, gitu. Habis makan nggak kemana-mana ya ngopi bareng, ayo ada kopi, gitu loh. Duduk ngopi bareng boleh, nggak usah sungkan. Bantu ngopi, ayo. Minggu memang saya selalu katakan hari Minggu itu selalu kalau saya ada di sini selalu saya siapkan waktu untuk kongko, memang ya, gitu. Karena itu waktu saya berinteraksi kan. Waktu saya berinteraksi dengan Anda itu ya hari Minggu. Makanya kalau habis ngisi gini makan, pasti kalau nggak ada yang ngajak kongko ya saya ke depan sudah, gitu loh. Kalau enggak ya pasti kongko di belakang, ngopi apa. Itu momen baik membangun satu ruang ya, atau jeda untuk kita itu bisa berbagi, gitu. Nah kembali sekali lagi kita bebas dari 8 waktu
yang tidak menguntungkan atau kondisi yang tidak menguntungkan. Kita memiliki waktu kondisi yang sangat menguntungkan dan tidak mudah. Mari kita manfaatkan hal ini dengan baik. Ya, manfaatkan dengan baik. Kalau Anda kepingin satu kebajikan yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi, yang dimana hal ini akan berlangsung bisa ratusan tahun, Anda mari ikut terlibat dalam aktivitas karya wihara yang sedang kita bangun, gitu loh. Nggak ketang masuk ke dalam kepanitiaan, nggak ketang Anda itu bantu berbagi membagikan informasi derma dan sebagainya gitu. Karena apa? Karya Anda ini akan bertahan lama. Maka dikatakan tawaran dana. Karena apa yang kita lakukan ini bertahan lama. Bisa ratusan, mungkin ribuan tahun gitu loh. Nah, selama ini terus ada dan digunakan untuk belajar dharma dan mencerahkan banyak orang, membuat banyak orang bahagia, disitulah kebajikan Anda terus ada. Karena itu karya-karya Anda, gitu. Karena itu karya Anda. Nah, ini kalau mau kebajikan yang dikatakan kebajikannya tahan lama, mari ikut terlibat di dalam upaya karya besar, yaitu membangun wihara ini, gitu. Ya, bisa ikut di dalam mengembangkan, membagikan informasi. Tapi ditekadkan betul, oh setiap hari Kamis saya minta informasinya, saya akan bagikan informasi setiap hari Kamis. Jadi ada kehendak yang jelas. Setiap hari Kamis saya akan berbagi informasi tentang dharma untuk pembangunan wihara. Oh setiap hari Senin misalkan, atau setiap hari apa, Anda tetapkan. Itu menjadi kehendak yang baik, gitu loh. Mendorong orang berbuat baik dalam karya besar, di mana karya ini nanti bertahan lama untuk pengembangan agama Buddha. Ini kebajikan yang sangat besar. Maka ini bisa Anda lakukan. Jadi nggak perlu ikut ngaduk semen di sana, nggak perlu, nggak harus ngaduk semen di sana. Ikut membuat tekad begitu itu sudah sesuatu yang baik dan karya yang sangat luar biasa, gitu. Misalkan, oh tiap hari Senin saya mau minta informasi tentang penggalangan dananya, saya akan berbagi informasi di beberapa grup WhatsApp yang saya miliki, saya akan berbagi, gitu, berbagi informasi dan mendorong mereka untuk ikut mendukung pembangunan ini. Boleh saja, atau bertekad 1 minggu sekali 10.000, kayak waktu itu yang di tanah itu ada yang begitu, gitu. Ini sampai kapan? Oh 1 bulan ini, oke, Bante 1 bulan saya akan ini Bante ya, saya dana 10.000 tiap minggu. Tiap minggu dia dana 10.000 itu selama 1 bulan. Ada yang begitu, ada yang 20.000 bahkan. Jadi dia tekadkan seperti itu karena dia bilang, ini kesempatan baik buat dia. Nah, ketika kita tahu ini, lakukan. Anda bisa melakukan ini juga. Oke, setiap minggu saya akan sisihkan dana untuk pembangunan, sisihkan, gitu. Misalkan 10.000, 10.000, tidak apa-apa. Itu 1 bulan Anda kirim ke rekening kita, terus begitu bisa dilakukan seperti itu, gitu. Ikut terlibat. Nah, bayangkan, meskipun ini nilainya kecil, tapi ini punya manfaat yang besar karena mendukung pembangunan itu yang bertahan lama, Mari kita coba untuk lakukan karya besar ini agar kita juga punya kebajikan yang besar dan bertahan lama, gitu ya. Dan Anda bisa aspirasikan untuk kesejahteraan juga, Mas, ketika itu ikut dalam aktivitas ini. Gitu. Syukur-syukur mau nengok ke sana, gitu. Tengok ke sana ya boleh, gitu loh. Tengok ke sana, kalau ada di rumah ada pisang rebus boleh dibawa. Sana banyak orang kerja, boleh dibawa ke sana. Di rumah ada kerupuk, ada es batu, gitu. Walaupun cuma es batu aja, itu bermanfaat untuk mereka. Siang itu mereka sangat kepanasan sekali. Jadi walaupun hanya punya es batu di rumah 2 plastik, tidak apa-apa, bawaan ke sana, kasih ke mereka, itu sangat bermanfaat untuk mereka. Itu sangat bermanfaat untuk mereka. Boleh, gitu, boleh saja. Atau tekan, oh saya seminggu sekali mau dana ininya aja untuk pekerjanya,
1 galon air, boleh untuk mereka, gitu, boleh. Beberapa juga melakukan hal yang sama di sana, gitu. Jadi pekerjanya pun happy. Dia bilang orang Mojokerto baik-baik berarti ya, gitu loh. Kenapa? Sering diantri makanan ya, gitu. Sering diantri minuman, gitu loh mereka itu. Itu kesan mereka, gitu, kesan mereka. Jadi mereka pun kerja juga semangat, gitu, kerja juga semangat. Boleh ikut terlibat dengan cara seperti itu juga boleh. Banyak cara, gitu ya, untuk terlibat ya. Informasi lain bisa Anda dapatkan nanti ke sekretariat atau ke ini Pak Titi, Pak Santa, Pak Jimmy ya, boleh nanti ditanyakan. Saya kira itu ya. Jadi mari kita manfaatkan momen yang menguntungkan dan sangat baik ini di kelahiran sebagai manusia ini dengan kita mengembangkan spiritual, dengan menumbuhkan keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Terima kasih.